Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reflina Putri dari kelompok 17. Di sini saya akan mewawancarai 3 kakak tingkat saya dari berbagai jenis UKM mengenai organisasi yang solid dan adaptif. Semoga dengan mewawancarai 3 narasumber, saya dapat membuat saya lebih paham mengenai bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reflina Putri Diaginan dari kelompok 17. Aku izin mewawancarai Teteh. Perkenalkan, nama saya Siva Zahra dari tingkat 2B. Izin memberi pertanyaan. Bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan bisa beradaptasi dengan perubahan? Kalau menurut aku tuh, kalau buat solid ya di UKM itu, yang pertama tuh harus dari dirinya masing-masing. Karena kalau misalkan setiap orang nggak punya rasa respect, susah buat kayak nyatuinnya gitu loh, susah. Jadi kayak harus punya rasa respect, tapi itu di kepribadiannya masing-masing gitu. Yang pertanyaan kedua, gimana cara membangun jejaring yang benar, autentik, dan berdampak perkembangan UKM kita? Selama ini tuh kayak jaring kayak kolaborasi gitu ya. Kalau buat badminton tuh sejauh ini belum pernah ada kayak koneksi sama yang luar kampus gitu, tapi satu tahun yang lalu tuh pernah collab sama BEM. Itu tuh kayak ada acara 17 Agustus kalau nggak salah, jadi ngadain kayak lomba gitu, perlombaan. Yang ketiga, ada gak konflik di dalam UKM? Sikap seperti sebaiknya kita menunjukkan biar masalah lebih selesai dengan baik. Kalau menurut aku tuh, misalnya dalam UKM itu tuh ada konflik ya, dan misalkan konflik itu tuh 2 orang nih, si ketuanya tuh harus bisa nyelesain antar 2 orang itu aja. Jadi anggota yang lain tuh nggak usah tahu gitu, karena mungkin permasalahan itu kan privasi ya, jadi takutnya malah imbas ke yang lain gitu. Yang terakhir, gimana kakak mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan UKM-nya agar bisa menjadi kepercayaan dan rasa kekeluargaan di antara anggota? Kalau misalkan buat aku pribadi, cara ngebaginya tuh, karena kan UKM badminton tuh seminggu cuma sekali ya, di hari Senin aja. Jadi nggak ngeganggu ke kehidupan aku ataupun nggak ngeganggu ke tugas-tugas aku gitu. Cuman kalau misalnya emang aku lagi banyak tugas, aku nggak UKM gitu. Dan untuk mempererat kekeluargaannya tuh, kalau di badminton tuh kan sering ada latihan rutin ya, mungkin itu yang bikin kayak kita ngerasa lebih dekat kayak ke cutting gitu, kayak ke teman-teman seangkatan lain. Izin menambahkan inovasi dan sarannya. Mengadakan Badminton Skill Challenge setiap bulan sebagai ajang pengembangan kemampuan teknik, strategi, dan sportivitas antar anggota. Kegiatan ini juga disertai dengan latihan bersama agar terciptanya kekompakan, semangat, kebersamaan, dan peningkatan prestasi di UKM badminton. Terima kasih Teteh. Maaf kalau ganggu aku. Enggak. Terima kasih ya. saling satu sama lain antar anggota mungkin kayak gitu, terus saling ada kegiatan rangkul itu kan itu dalam mungkin menyesuaikan diri ya, menyesuaikan dari lingkungan kampus maupun luar kampus, baik internal maupun
SD. Bulan kemarin kita latihan gabungan antara 3 universitas UKM. Pertama ada dari Raja Wali, Bangku Bencana, serta terus selain itu juga di balik kita ada mengadakan event, itu juga dapat relasi dari berbagai kampus, baik buat UKM-nya maupun dari kita sendiri juga. Mungkin untuk komik kita mungkin untuk komik sebetulnya hal biasa yang mungkin di dalam akademik tersebut tuh. Cuman bagaimana kita cara menyikapinya? Kalau misalnya masalahnya antar ketua dan anggota, mungkin saling diskusi apa masalahnya yang terjadi, itu kita selesaikan dengan cara dingin, terbuka apa masalahnya. Juga kalau misalnya di dalam terbuka ada anggota yang konflik dengan anggota lain, mungkin bisa dibicarakan dengan sama, kita cari juga kesalahannya di mana, kita cari jalan tengahnya. Ini yang cara menjalin dalam UKM waktunya yaitu dengan cara menjadi waktu antara UKM dan perkuliahan saya, yaitu kalau misalnya saya dalam UKM ada kegiatan bersama dengan kuliah, saya sih lebih mengutamakan kuliah. Lalu ketika saya beres perkuliahan dengan tugas yang ada di UKM, mungkin saya akan lebih memilih waktu yang ada di UKM. Terus untuk saling percayaannya itu saling melapor dan mungkin saling terbuka antara anggota, saling menjaga juga kekompakannya. Bagaimana sih cara membangun organisasi yang solid yang bisa beradaptasi? Kami itu menyiapkan berbagai evaluasi dan juga menerapkan sistem itu kayak misalkan ada berpendapat orang lain atau anggota sendiri, kami bebaskan untuk berpendapat. Bagaimana cara membangun jejaring yang benar-benar efektif dan terkendali banget? Kalau jejaring yang berdampak itu bentar, ada itu. Cara membangun jejaring yang benar-benar efektif dan Jadi UKM mereka itu suka ada proyek deadline-nya sama UKM lain. Jadi untuk itu bukan hanya untuk menguntungkan sesama UKM, tapi juga untuk menguntungkan kepada masyarakat sekitar yang berdoa. yang ketiga, kalau ada konflik di dalam UKM, sikap seperti apa yang sebenarnya dapat dilakukan biar masyarakat bisa selesai? Kalau konflik dalam UKM itu banyak aja ya, karena beberapa juga banyak yang konflik karena membakar atau karena apa. Tapi kita itu harus bisa mencapai dengan cara bermusyawarah dengan baik supaya cepat mudah. Gimana cara Bapak mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan UKM agar bisa menjaga kepercayaan dan rasa kekeluargaan di antara keluarga? Kalau itu banyak itu ya, ada acara kayak berbagai UKM itu kayak ada acara sendiri kayak misalkan UKM mereka itu kayak dakwah atau apa, jadi bisa memanage waktunya untuk itu. Jadi setiap anggota itu dikasih job desk dan diberi kepercayaan untuk memegang job desk tersebut.
Jadi anggota itu tidak boring lah, acara-acara gitu.